Untuk anak-anakku kelas 11, kali ini kita akan melanjutkan pelajari tentang program linear. Sebelum kita masuk ke program linear, kita harus memahami terlebih dahulu tentang pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu terdiri dari 4 tanda, yaitu tanda lebih dari, tanda kurang dari, tanda lebih besar sama dengan, dan juga tanda kurang dari sama dengan. Di sini linear 2 variabel. Linear itu artinya tidak ada bentuk kuadrat ataupun bentuk perkalian dan memiliki 2 variabel. Nah, contohnya, apakah ini merupakan pertidaksamaan linear 2 variabel? Dia memiliki 2 variabel, yaitu variabel X dan Y. Tandanya juga tanda pertidaksamaan, tidak ada bentuk perkalian, misalnya X kali Y ataupun juga Y kali X, itu kan tidak ada. Berarti ini artinya merupakan pertidaksamaan linear 2 variabel. Lalu yang kedua, di sini ada 2 variabel, tapi tandanya di sini tanda sama dengan, bukan merupakan tanda pertidaksamaan. Tadi ini bukan. Lalu yang ini ada 3 variabel, walaupun tandanya sudah tanda pertidaksamaan. Berarti ini juga bukan. Yang terakhir ada 2 variabel, tandanya juga tanda pertidaksamaan. Berarti iya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat grafik atau membuat garis. Di sini ada persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 12. Kenapa di sini tandanya sama dengan? Karena kalau misalnya nanti di soal kalian menemukan soal yang tandanya lebih dari atau kurang dari atau mungkin tanda pertidaksamaan yang lain, nanti harus diubah dulu ke dalam bentuk sama dengan. Nah, sebagai contoh di sini 3x tambah 2y sama dengan 12. Ini merupakan persamaan garis. Nah, kita harus mencari terlebih dahulu titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau garis itu memotong sumbu Y, maka X-nya itu bernilai 0. Kalau garisnya memotong sumbu X, maka Y-nya bernilai 0. Maka kita harus mencari berapa nilai Y jika X-nya 0. Kita cari 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, maka 3X ditambah 2, Y-nya 0, dan 12. 2 kali 0 berapa? 0 kan? Maka 3X ditambah 0 sama dengan 12. Sehingga 3X sama dengan 12. X-nya 12 per 3, yaitu 4. Di sini X-nya 4. Kalau Y-nya 0. Kemudian kalau X-nya yang 0, 3X ditambah 2Y sama dengan 12. X-nya 0, berarti 0 kali 3, 0. Ditambah 2Y sama dengan 12. Maka 2Y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 12 dibagi 2, yaitu 6. Maka Y-nya di sini 6. Maka hasilnya kembali 0,6 dan juga 4,0. Maaf ya tulisannya jelek, tapi semoga masih bisa dibaca. Maka kita harus membuat garisnya terlebih dahulu. Tadi melalui 0,6. 0,6 berarti di sini dan juga 4,0. 4,0 itu di sini. Maka garisnya garisnya seperti ini. Itu untuk persamaan garisnya. Lalu kita buat contoh yang kedua. Di sini 3x min y sama dengan min 3. Kita tulis dulu x dan y-nya. X-nya 0, y-nya 0. Coba kita hitung. Kalau 3x min y sama dengan min 3. X-nya itu 0. Berarti 3 dikali 0 dikurangi y sama dengan min 3. Berarti min y sama dengan min 3. Maka y-nya sama dengan min 3 per min 1, yaitu 3. Oke, y-nya 3. Kemudian kalau y-nya yang 0, min y sama dengan min 3. Y-nya 0. Berarti 3x min 0 sama dengan min 3. 3x sama dengan min 3. X-nya sama dengan min 3 per 3. Maka X-nya sama dengan min 1. Minus 1. Maka melalui
0,3 dan juga min 1,0. 0,3 itu ada di sini. Maaf, ini harusnya 3 ya. Sama min 1,0 di sini. Kita buat garisnya. Nah, seperti ini. Bisa ya membuat garisnya. Kita harus menentukan terlebih dahulu titik potongnya. Lalu yang selanjutnya, nah di sini adalah kita harus menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian itu merupakan daerah hasil dari pertidaksamaan. Nah, di sini dasarnya itu ada X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 itu berarti X-nya yang tandanya positif. Kalau ke kanan itu kan nilai ke sini kan semakin positif ya. Kalau ke kiri semakin negatif. Begitu juga kalau ke atas itu nilainya positif, kalau ke bawah nilainya negatif. Kalau yang lebih besar dari 0 kan berarti yang positif. Berarti ini X, berarti yang X-nya yang positif, berarti tandanya ke kanan. Maka di sini yang merupakan daerah penyelesaian X lebih besar dari 0 itu adalah daerah yang sini. Begitu. Lalu kemudian yang ini, jika X kurang dari 0, X kurang dari 0 berarti yang tandanya X-nya negatif, berarti yang sebelah sini. Lalu yang selanjutnya, kalau Y-nya lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 0 itu kan berarti yang positif. Y yang positif itu kan yang ke atas. Yang atas ini. Terus yang terakhir, itu kalau Y-nya kurang dari 0. Berarti yang Y-nya negatif. Y-nya negatif yang ke bawah sini. Itu daerah penyelesaiannya. Bisa ya? Lalu yang selanjutnya, kita ke contohnya bagaimana kita menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk pertidaksamaan yang ini, itu kan tadi kita sudah mencari kalau ininya tandanya diubah dulu ke bentuk sama dengan 3x ditambah 2y sama dengan 12. Itu kan tadi kan sama dengan yang ini, 3x tambah 2y sama dengan 12. Itu melalui 0,6 dan juga 4,0. Oke. Ini grafiknya di sini 0,6 dan yang di sini 4,0. Nah, kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kita menentukan dua titik terlebih dahulu. Di sini kan ada titik 0,0 ya. 0,0. Lalu kita urutkan. Kalau ini ke atas sama ini ke samping sini, berarti ada titik yang X yang bilang dibaca, berarti ada titik 4,6. Kita mempunyai dua titik. Nah, kita harus mencoba dari kedua titik ini. Yang mana yang merupakan daerah penyelesaian. Nah, kalau yang pertama dicoba dulu, dicoba untuk titik 0,0. Jadi kita masukkan ke persamaan 3x ditambah 2y itu sama dengan 0,0, itu artinya berarti x-nya 0, y-nya 0. 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0. Hasilnya 0 ditambah 0, kan hasilnya 0. Nah, sedangkan di sini hasilnya 12. 0 itu kalau sama 12 apanya? 0 itu kan kurang dari 12 kan ya. Sedangkan di sini tandanya lebih dari. Berarti yang bawah bukan merupakan daerah penyelesaian. Jadi tandanya harus sama. Coba kalau dicobanya yang 4,6. Kalau dicoba 4,6 berarti 3x ditambah 2y sama dengan 3x-nya 4 ditambah 2 kali 6. 3 kali 4, 12 ditambah 2 kali 6, 12. Hasilnya adalah 24. Nah, di sini 24 kalau sama 12 itu apa? 24 lebih dari 12. Tandanya ini sudah sama dengan tanda yang di sini lebih besar kan? Kita abaikan tanda sama dengannya. Maka yang daerah yang ada titik 4,6-nya itu merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, di sini arsir, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang ada titik 4,6-nya, berarti daerah yang
sebelah sini. Itu merupakan daerah penyelesaiannya, seperti itu. Bisa ya? Nah, kita mencari 3x min y kurang dari sama dengan min 3. Tadi sudah dicari ya garisnya. Nah, kita menentukan 2 titik. Titiknya itu ada di sini, misalnya 0,0, dan juga di pertemuannya, berarti di sini min 1,3. Nah, dicoba dulu kalau di 0,0, berarti 3 dikali 0 dikurangi 0 sama dengan 0 dikurangi 0, yaitu 0. 0 itu kalau sama min 3 apanya? 0 itu lebih besar dari min 3, berarti bukan, karena di sini tandanya kurang. Lalu kalau dicobanya min 1,3, min 1,3 itu berarti 3 dikalikan min 1 dikurangi 3, yaitu hasilnya min 3, min 3, min 6. Min 6 itu kalau sama min 3 apanya? Min 6 kurang dari min 3. Maka yang diarsir itu daerah yang ada min 1,3, berarti daerah yang sebelah sini. Begitu. Bisa ya? Nah, kita mencoba contoh soalnya. Kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, langkah pertama kita harus menentukan dulu titik potongnya. Dari yang pertama, 3x plus 2y, maka dicari dulu. Kalau x sama y-nya ini 3x ditambah 2y sama dengan 6. Oke, kalau x-nya 0 berapa, y-nya 0 berapa? Kalau x-nya 0 berarti 3 dikalikan 0 ditambah 2y sama dengan 6. Jadi 2y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6 dibagi 2 yaitu 3. Maka y-nya 3. Lalu kalau y-nya yang 0, kalau y-nya 0 berarti 3x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 6. 3x sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 bagi 3, 2. 0,3 dan juga 2,0. Oke. Lalu yang kedua, kalau x ditambah 4y sama dengan 4. Nah, kita cari dulu titik potongnya x dan y-nya. Kalau x-nya 0 dan y-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti 0 ditambah 4y sama dengan 4. 4y sama dengan 4. Y-nya sama dengan 1. Y-nya 1. Kemudian kalau y-nya yang 0 berarti x ditambah 4 kali 0 sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan 4. X-nya 4. Berarti titiknya didapat 0,1 dan juga 4,0. Nah, baru kita buat garisnya. Oke, 0,3 sama 2,0. Ini tadi 0,3 sama 2,0. Nah, kita buat dulu garisnya. 0,3 itu kan di sini. Terus 2,0 di sini. Maka garisnya menjadi ini ya. Ini garis yang pertama. Oke. Lalu yang kedua, tadi berapa? 0,1 dan 4,0. 0,1 dan juga 4,0. 0,1 itu ada di sini, 4,0 di sini. Kita buat garisnya. X lebih besar dari 0 ke sebelah kanan ini semuanya. X lebih besar dari 0 dan seterusnya sampai bawah. Kemudian Y lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 0 itu berarti yang di atas garis X. Nah, di sini ini semuanya Y lebih besar dari 0, seperti itu. Nah, lalu kita menentukan daerah penyelesaian untuk yang persamaan yang pertama, 3x ditambah 2y. Nah, ini berarti kita cari dulu. Misalnya, kita menggunakan titik 0,0.
Kalau 0,0 kan berarti 3 dikalikan 0 ditambah 2 dikalikan 0. Hasilnya adalah 0. 0 kalau sama 6 itu kurang. 0 itu kan kurang dari 6. Tandanya sudah sama, berarti langsung saja diarsir. Berarti yang di bawah garis yang ini ya, tadi yang biru, berarti daerahnya yang ada 0-nya, berarti yang di bawah sini. Itu semuanya. Lalu kemudian yang ini itu kita coba lagi kalau misalnya 0 sama 0. Jadi X-nya 0 ditambah 4 kali 0. Hasilnya adalah 0. 0 itu juga kurang dari 4. Tandanya 4. Tandanya sudah sama. Berarti langsung saja diarsir. Berarti yang daerah yang di bawahnya. Garis hijau. Nah, seperti ini. Untuk daerah hasilnya, daerah penyelesaian itu merupakan daerah yang diarsir oleh empat-empatnya. Nah, kita lihat di sini. Ada daerah yang diarsir oleh empat-empatnya itu kan berarti kan daerah yang kecil ini. Ini. Terus ke sini. Ini dan ini. Ini kan daerah yang diarsir oleh empat-empatnya. Warna ungu ada, warna kuning ada, hijau ada, biru ada. Kalau yang ini kan hijaunya nggak ada. Kemudian yang ini birunya yang tidak ada. Maka daerah yang diarsir oleh empat-empatnya ini baru yang disebut daerah penyelesaian. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Coba kita tambah lagi contoh satu lagi. Nah, ini kita menentukan terlebih dahulu titik potongnya dulu. X dan Y-nya. Untuk yang pertama dulu, kalau 5X ditambah 2Y, berarti kalau X-nya 0, berapa Y-nya? 5 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 10. Maka 0 ditambah 2Y sama dengan 10. Y-nya sama dengan 10 per 2, yaitu 5. Oke, Y-nya 5. Kemudian kalau Y-nya yang 0, 5 dikali X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 10. Maka 5X sama dengan 10. X-nya sama dengan 10 bagi 5, yaitu 2. Menjadi 0,5 dan juga 2,0. Oke. Lalu yang kedua, kalau 3X ditambah 4Y. X ini Y. Kalau X-nya 0, jadi 3 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 12. Maka 4Y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 12 dibagi 4, 3. Y-nya 3. Lalu kalau yang atas berarti 3X ditambah, kan Y-nya yang 0, berarti 4 kali 0 sama dengan 12. Berarti 3X sama dengan 12. Maka X-nya sama dengan 12 bagi 3, 4. Seperti itu. Bisa ya? Ini sama dengan. Nah, baru kita di sini menjadi 0,3 dan juga 4,0. Nah, kita buat garisnya. Yang ini tadi berapa? Pertama 0,5 dan juga 2,0. 0,5 juga 2,0. 0,5 berarti di sini, 2,0 di sini. Oke, buat garisnya dulu. -3 dan juga 4,0. Nah, di sini menjadi 0,3 itu di sini, 4,0 itu di sini. 0,3 dan juga 4,0. Nah, seperti ini persamaan garisnya. Daerah penyelesaiannya yang pertama, kalau X-nya itu lebih besar dari 0, X-nya lebih besar dari 0, itu berarti daerahnya ada di sebelah kanan. Kemudian kalau Y-nya
lebih besar dari 0. Yang lebih besar dari 0 berarti daerahnya ada di sebelah atas. Lalu yang ini kita coba, kalau misalnya yang pertama 0,0 berarti 5 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 itu hasilnya 0 ditambah 0, hasilnya 0. 0 itu kalau sama 10 itu kurang dari, tandanya sudah sama, berarti yang daerahnya yang melalui 0,0 berarti yang di bawah garis biru. 0,0 itu kan ada di sini ya kan. Kemudian kalau yang kedua, kalau dicoba 0,0, 3 kali 0 ditambah 4 kali 0, hasilnya 0 tambah 0 yaitu 0. 0 itu juga kurang dari 12, padahal di sini tandanya lebih dari, berarti kan kalau di sini tadi kan kurang dari, kalau yang lebih dari itu berarti yang tidak melalui 0,0, berarti artinya yang di atas garis hijau. Kalau yang di bawahnya itu kan melalui 0,0, berarti yang di atasnya garis hijau, berarti yang ke sini. Nah, berarti mana daerah yang dilalui oleh keempat-empatnya? Daerah yang dilalui oleh keempat-empatnya ini yang ada 4 warna, berarti yang kecil di sini, daerah segitiga ini yang dilalui oleh empat-empatnya, berarti ini yang merupakan daerah penyelesaian. Bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya coba kalian kerjakan contoh soal berikut, latihan soal berikut. Ada 2 nomor, nanti dikumpulkan melalui WA. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.